Apa itu COVID-19? Ayo cari tahu. Video informasi ini dipersembahkan oleh tim KKN Linggo Barat. Selamat menyaksikan. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang ditemukan pada tahun 2019 lalu. Virus ini dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Virus ini diketahui dapat menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia. Gejala paling umum yang ditimbulkan ialah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Asal mula. Diduga virus ini menyebar dari hewan ke manusia, kemudian dari manusia ke manusia. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. Kasus awal yang terungkap memerlukan 3 tahapan sampai dunia menyadari. Menurut WHO, kasus COVID-19 pertama yang dikonfirmasi di Cina pada 8 Desember 2019. Akan tetapi, menurut data pemerintah Cina, setelah pelacakan kembali, penduduk Hubei berusia 55 tahun tersebut dapat menjadi orang pertama dengan COVID-19 pada 17 November 2019. Sejak tanggal tersebut, 17 November 2019 dan seterusnya, 1 hingga 5 kasus baru dilaporkan setiap harinya. Akan tetapi, mereka masih belum menyadari bahwa itu merupakan jenis penyakit baru. Akhirnya, pada 27 Desember 2019, seorang dokter dari Rumah Sakit Pengobatan Terpadu Cina dan Barat Cina, Provinsi Hubei Zhangjiang, menyampaikan kepada otoritas kesehatan Cina bahwa penyakit-penyakit yang terjadi tersebut disebabkan oleh coronavirus baru. Alur perjalanan COVID-19 di Indonesia. Semuanya bermula dari pesta dansa. Kasus COVID-19 di Indonesia diawali dari sebuah pesta dansa di klub Paloma dan Amigos, Jakarta. Peserta acara tersebut bukan hanya warga negara Indonesia saja, tetapi juga multinasional, termasuk warga Jepang yang menetap di Malaysia. Virus corona pertama yang muncul adalah di Depok, Jawa Barat, Indonesia. Kronologi kasus pertama, inisial NT, umur 31 tahun. Pada 14 Februari, NT mengikuti acara pesta dansa dengan peserta multinasional, termasuk Jepang. Ketika kembali, warga negara Jepang tersebut positif mengidap COVID-19. Selanjutnya, pada 16 Februari, selang 2 hari setelah itu, NT mengalami batuk, sesak, dan demam selama kurun waktu 10 hari. Pada tanggal 26 Februari, NT berobat ke Rumah Sakit Mitra Depok. Di sana, dokter mendiagnosis NT mengidap bronkopneumonia. Selanjutnya, pada tanggal 29 Februari, NT dirujuk ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI Sulianti Saroso. Meski keadaannya sudah membaik atau tidak demam dan hanya batuk, di sini MT ditetapkan sebagai suspek virus corona Wuhan dengan riwayat kontak kasus positif COVID-19. Gejala yang sering muncul. Gejala umum berupa demam dengan suhu 38 derajat Celcius ke atas, batuk kering, dan sesak nafas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosanya. Perkembangan kasus. Grafik ini dihitung per hari di Indonesia. Pada bulan Agustus ini, grafik kasus terkonfirmasi paling rendah pada
tanggal 18 Agustus sebanyak 1.673 kasus, serta kasus tertinggi tercatat pada tanggal 7 Agustus sebanyak 2.473 kasus. Selama setengah tahun ini dapat terlihat jelas bahwa grafik kasus lebih cenderung naik, walaupun akhir-akhir ini sedikit menurun. Kasus penambahan terbanyak terdapat di akhir Juni sebanyak 2.657 kasus. Perkembangan kesembuhan Agustus. Pada bulan Agustus ini, grafik kesembuhan terkonfirmasi paling rendah pada tanggal 10 Agustus sebanyak 1.284 orang sembuh, serta kesembuhan tertinggi pada bulan Agustus tercatat pada 19 Agustus sebanyak 2.351 orang sembuh. Selama setengah tahun ini, dapat terlihat jelas bahwa grafik kesembuhan cenderung naik. Penambahan terbanyak terdapat di akhir Juli sebanyak 2.366 orang dinyatakan sembuh. Tingkat kematian Agustus. Pada bulan Agustus ini, grafik kasus kematian terkonfirmasi paling rendah pada tanggal 10 Agustus, sejumlah 42 kasus kematian. Serta kasus kematian tertinggi pada bulan Agustus tercatat pada tanggal 4 Agustus sebanyak 86 kasus. Pada setengah tahun terakhir ini, dapat terlihat jelas bahwa grafik kasus kematian cenderung menurun. Kasus kematian terbanyak tercatat pada tanggal 22 Juli, sebanyak 139 kasus. Perbandingan. Situs informasi. Pemerintah Indonesia menyediakan situs informasi resmi demi menanggapi pandemi ini. Pada situs ini terdapat berbagai macam informasi mengenai kondisi saat ini dan apa yang harus kita lakukan. Situs informasi yang disediakan adalah covid19.go.id. Situs ini dapat diakses melalui PC maupun HP. Situs yang disediakan oleh pemerintah ini dapat kita akses baik melalui PC, tablet, maupun smartphone. Satu-satunya syarat penting adalah perangkat Anda terhubung dengan jaringan internet. Fitur yang disediakan. Fitur yang pertama, informasi terkini. Terdapat informasi terkini mengenai perkembangan COVID per hari yang selalu diupdate. Yang kedua, peraturan. Bagi yang masih belum memahami mengenai protokol kesehatan, kita dapat melihatnya di situs ini juga. Yang ketiga, tanya jawab. Anda dapat mengajukan pertanyaan atau melihat hasil tanya jawab yang sudah pernah dilakukan. Selain beberapa fitur tersebut, menurut saya, fitur yang paling harus diperhatikan ialah Blockbuster, yaitu fitur di mana kita dapat mengkonfirmasi mana saja informasi yang salah dan benar. Cara penyebaran. Beberapa cara penyebaran virus dapat melalui media berikut. 1. Cairan. 2. Udara. 3. Kontak fisik. 4. Hewan. Dan kelima, pasien. Cara terbaik menjaga diri dan orang yang Anda sayangi. Cara terbaik adalah mematuhi aturan, bersabar, batasi diri, serta biasakan hidup sehat dan bersih. Batasi juga keluar rumah dan selalu kenakan masker jika memang harus keluar. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mudah bukan? Meet our member, KKN UNY Linggo Barat tahun 2020. Amri Triutomo, Hindra Aulia Nugraha, Muhammad Naufal Ramadan Lutfiansyah. Prastyo. Be yourself and never surrender.